Wes macet. Mas macet dulu. Belakangan ini kepolisian daerah istimewa Yogyakarta mengungkap 2 kasus perdagangan bayi di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama ini di Kulon Progo, kemudian wilayah kedua di kawasan Tegalrejo, Yogyakarta. Dari 2 lokasi berbeda ini kepolisian menangkap 6 orang pelaku yang telah berhasil menjual bayi dengan harga lebih dari 50 juta rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini tim Fakta sudah hadir di Jogja, pemirsa, dan kami akan mengupas satu persatu kasus perdagangan bayi di Yogyakarta. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Kita saat ini mau mengarah ke satu rumah. Ini alamatnya di Suruh Kalang, Jaten, Karanganyar. Pemirsa, rumah ini adalah tempat yang digunakan oleh salah satu tersangka yang saat ini diamankan di Polres Kulon Progo karena telah melakukan aksi jual beli bayi. Ini orang ya? Beloknya gimana? Parkir. Kita coba tanya warga di daerah sini lagi. Ada orang situ, Bang? Bentar. Ini samping ini. Yang orange ini. Halo, Pak. Tiara dari Fakta TV One, Pak siapa? Wah, nggak tahu saya. Enggak, mau tanya, ini betul rumahnya Bu Menu? Iya. Oh, Bapak dari tetangga ya? Iya. Tetangga. Ini kosong apa gimana, Pak? Kosong ya. Kosong ya. Kosong sejak kapan, Pak? Udah lama, Mbak. Udah lama. Iya. Tapi ini yang informasinya itu ya, apa? Nggak tahu. Buka. Saya itu nggak Pak. mau ikut-ikutan kok. Oh, oke. Saya juga ketemu satu warga ya yang tampaknya belum mau untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Tapi coba cari keterangan lain melalui warga sekitar yang berkenan untuk kemudian ini kami wawancara atau dimintai sedikit keterangan. Kita akan temukan faktanya. Iya, Mbak. Aku nggak mungkin masuk kan soalnya. Iya. Mbak Dian, jadi ini rumah Mbak Dian. Ini ngontrak aku. Oh. Kalau siapa namanya? Bu Menu sendiri ini emang udah lama ya tinggal di sini ya? Ya. Duluan Mbak Dian atau duluan Bu Menu? Duluan, Bu Menu. Oh. Aku di sini baru aja, Mbak. Baru aja. Tapi cukup kenal sama Bu Menu ini? Ya, enggak terlalu kenal banget sih. Wong soalnya kan gue ya enggak pernah keluar, aku ya enggak pernah keluar. Cuma jualan tok udah. Orangnya kan tertutup kan. Jadi kan enggak pernah cerita apa-apa, enggak pernah. Jadi aku ya enggak pernah tahu itu siapa, itu enggak pernah. Cuma tahu ya warga sini kalau apa aktivitasnya Bu Menu ini setiap harinya apa? Enggak, kalau itu aku ya kurang tahu. Nggak tahu. Termasuk katanya jual beli bayi itu masa warga nggak tahu sama sekali? Enggak tahu. Adopsi sih bahasanya ya, adopsi. Masalahnya aku kan juga kalau tahu gitu ya diem tok, tapi kan nggak pernah tanya itu tamu apa, itu kan ya nggak pernah. Tapi berarti sering ada tamu, Mbak Dian? Ya enggak sering, enggak sering. Tapi sesekali yang Mbak Dian lihat gitu ya, tamunya ini maksudnya perempuan kah atau gimana? Soalnya kan ya terkadang ya pas aku lihat itu ya rombongan. Rombongan? Oh, maksudnya ya bapak, ibu, sama ya keluarga gitu. Tapi enggak sering, Mbak. Aku cuma sekedar tahu, oh itu cuma itu. Jadi kan enggak sering lihat gitu. Iya. Enggak sering. Kalau
apa ya, satu rombongan atau bahkan mungkin Bu Menunya sendiri gendong bayi gitu sempet lihat nggak? Sama sekali nggak pernah lihat. Atau ibu hamil yang kesini Nggak pernah. nggak pernah sama sekali. Biasanya kalau sebulan itu biasanya berapa? Itu aku udah Yang Mbak Dian pernah lihat Iya cuma 1, 2. itu. Tapi sebulan tuh pasti ya Mbak ya? Enggak. Nah tadi yang cerita setelah perempuan itu terus 2 bulan terus ada lagi tuh Ya itu kan orangnya sama. beda. Beda. Perempuan yang Mbak Dian lihat kemarin ada di rumah itu, kalau Mbak Dian lihat perawakan wajahnya tuh tua, muda, mahasiswa atau apa? Ya Sekitaran masih umur berapa? ya kayak aku gini enggak. Orang kan enggak bisa dilihat dari toh wajahnya kan. Nah, Tapi enggak bisa dilihat masih dari muda lah ya. enggak bisa dilihat dari apa wajahnya. Kasih ya Mbak Dian. Nggih, nggih. Ya. Kita coba tanya ke ketua RT setempat yang jaraknya nggak jauh ya dari rumah Bu Menu. Assalamualaikum. Kita masih nunggu ketua RT. Oh, Pak Mardi. Assalamualaikum Pak Mardi. Tiara dari Fakta TV One, maaf ganggu nggih. Mau ngobrol-ngobrol aja sama Pak Mardi. Masuk. Oh, di dalam apa di sini aja? Nggak apa-apa, Pak. Motornya dari Sabit. Oh, iya. Nggak apa-apa, Pak Mardi. Datang dari sawah. Iya. Jadi saya datang ke sini sebenarnya mau cari tahu soal Bu Menu. Iya. Tadi sudah dari rumahnya ketemu sama Mbak Dian juga ya, tetangga seberangnya. Tapi kok kayaknya di rumah nggak ada orang, jadi nggak ada yang bisa saya minta izin sama mungkin minta keterangan juga. Gimana Pak aktivitasnya yang selama ini warga tahu atau mungkin Pak RT tahu? Ya, setahu saya itu memang Mbak Menu itu kegiatan Ibu RT itu kurang berjalan gitu. Jadi Sama warga artinya kok sering seperti nggak terlalu banyak agak sosialisasi. tertutup itu Mbak. Agak tertutup. Terus ya saya sendiri ya kurang tahu Mbak. Ya tahu-tahunya itu ada penggerebekan itu. Saya diajak Pak Polisi sana dari Kapolres Kulon Progo. Iya, Kulon Progo, iya, Kulon Progo. kerjaannya apa, terus apa aktivitas di dalam rumah itu masa nggak terpantau Pak? Memang dulu pernah Mbak, itu ada anak itu yang mengandung di situ itu loh, itu saya urus di sini. Sudah saya ingatkan Mbak, kalau begini ini nanti kalau Mbak disangka perdagangan anak bagaimana Mbak? Enggak Pak, saya itu menolong orang. Ini Mbak Menunya yang Ya, ngelakuin gitu. orang ini mengandung nantinya tidak mampu mengurus, ini saya urus. Kalau lahir nanti akan dipungut saudara saya. Itu orang masuk keluar di rumah situ itu dulu kan saya tidak tahu, ya tuh ada laporan tetangga gitu. Iya, iya. Ya saya datangi, malah Pak Bayan ya saya ajak, Pak RW saya ajak, dulu pernah Mbak, sudah diingatkan. Tapi sudah itu, ya saya Pak Bayan, Pak RW itu, ya terserah, kalau nanti kalau ada apa-apa ya terserah. Kita sudah mengingatkan. Pak, warga sampai ada yang lapor itu berarti sempat lihat ya, ada mungkin ibu hamil yang sering datang ke situ, Iya. anak-anak bayi yang ada di dalam situ. Kalau anak-anak bayi dalam itu enggak tahu Mbak. Tapi ibu hamil sering ke situ. Itu ibu hamil itu kan kadang-kadang keluar, tetangga kan tahu. Pak, enak cah, meteng nek kono, metu hari. Nah itu yang Pak RT sempat tahu, memang ada beberapa ibu hamil yang dirawat sama Bu Menu di situ atau gimana sih Pak? Dulu saya sudah mengurusi yaitu
anak hamil di situ, tapi yang tahu itu malah tetangganya yang hamil itu. Tetangganya hamil itu hamil, tetapi di luar nikah. Dari orang tuanya Bawa ke Bu Menu. Dikatanya suruh kerja Jakarta. Sudah 9 bulan mengandung, sudah 9 bulan. Iya. Itu saya dodok itu ya buka. Saya tanya itu tadinya mengelak ya. Pak RT, Bu Menu ini ngurus itu ya, ngurus ibu hamil sampai akhirnya memperjualbelikan bayi itu sendirian apa setahu Pak RT dibantu juga ada orang-orang lain? Nggak tahu Pak, nggak tahu saya. Tapi rumahnya selalu sepi kayak gitu Pak? Sepi di luar, di dalam entah, nggak tahu. Sebelumnya tadi rame berarti? Ya keadaan luar tetap sepi gitu Pak. Oh, tinggal sama siapa Pak Bu Menu Pak? Sebenarnya anak satu kan cacat kat lahir sampai dari lahir ya satu. Anak yang pertama sudah berumah tangga. Tinggal di situ juga? Di Solo. Terus yang kedua masih bujang tapi kerjanya entah kemana. Tapi Bu Menu ini tadinya latar belakangnya apa Pak? Latar belakangnya itu dulu itu ekonominya lancar Mbak. Orang tuanya Mbak Menu sendiri sudah orang mampu, dagang sapi itu loh, orang mampu. Terus orang tuanya yang kakung, yang putra di sini itu ya dagang sapi. Terus itu pewaris tunggal. Terus yang kakung itu guru SD. Tapi akhirnya yang kakung meninggal, akhirnya menjadi berantakan gitu. Pak RT, makasih banyak ya atas informasinya yang sudah diberikan kepada saya. Kita temukan fakta selanjutnya. Kami saat ini dari Jogja, perjalanan ke salah satu wilayah di Jawa Tengah. Tadi menempuh perjalanan kurang lebih 4-5 jam dari Jogja untuk menemui salah satu narasumber kami, yang dia ini adalah seorang ibu dari bayi yang sebelumnya pernah terlibat proses jual beli bayi yang ditangani oleh Ibu Menu ya, salah satu tersangka yang saat ini sudah diamankan di Polres Kulon Progo. Kami pemirsa harus menemuinya pada saat malam hari, juga harus merahasiakan identitas serta lokasinya demi menjaga privasi dari narasumber kami. Seperti apa faktanya? Kita akan temukan fakta selanjutnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Dina, pemirsa. Dina ini adalah nama samaran dan kita akan dengar secara langsung karena yang kami dengar Mbak Dina ini adalah sosok ibu yang kemudian pernah berupaya untuk meminta bayinya untuk diadopsi oleh orang lain dengan imbalan sejumlah uang. Mbak Dina, terima kasih waktunya sudah bersedia untuk kami wawancara. Ada upaya yang pernah kami dengar ya, Mbak Dina ini untuk memberikan bayi yang beberapa waktu lalu ini sudah Mbak Dina lahirkan kepada seseorang, dan ini dengan imbalan uang begitu ya, yang pada saat itu nominalnya cukup besar. Ini ceritanya seperti apa Mbak Dina? Awalnya itu saya mencari adopter untuk mengurus, menyayangi, dan merawat bayi saya karena saya hamil dan belum menikah. Itu memang saya mencari untuk diadopter, bukan untuk dijual. Dan awalnya itu saya juga meminta bahwa jika memang itu bayi saya bisa dibawa oleh orang tersebut, itu nantinya saya bisa ketemu lagi dan bisa mendengar kabarnya. Namun ternyata yang tidak saya ketahui itu ternyata bayi saya dijual. Oke, jadi pada saat itu posisinya Mbak Dina ini nggak tahu ya? Nggak tahu. Bayi itu kemudian dijual? Nggak tahu sama sekali. Pada saat itu kenapa nggak kepikiran mungkin semacam ke Dinsos, bahwa mungkin ada ketidaksanggupan dari Mbak Dina dengan pasangan pada saat itu untuk merawat bayi tersebut? Karena saya tidak tahu cara jalannya ke Dinsos itu. Perjalanan Mbak Dina pada saat itu untuk pada akhirnya menemui Bu Menu ya, dan menyerahkan bayi Mbak Dina pada saat itu seperti apa? Awalnya saya itu mencari adopter
di salah satu sosial media, dan lalu Novi itu menawarkan untuk mengadopsi bayi saya. Lalu saya ajak ketemu biar saya yakin juga orangnya benar apa tidak. Ketemu di mana pada saat itu Mbak Dina? Di kos Di kos-kosannya Mbak Dina. Iya. Di mana itu kotanya? Surabaya. Di Surabaya. Oke, selanjutnya. Lalu saya udah ketemu orangnya, saya yakin kalau dia orang baik, dia orang benar. Terus nantinya saya juga akan bertemu lagi sama anak saya. Tapi ternyata itu anak saya dijual. Bulan apa itu Mbak Dina komunikasi dengan Mbak Novi? Oktober kurang lebih. Oktober tahun ini ya. Ya, Pada saat itu Novi ini mengakunya sebagai apa? mengaku sebagai ibu rumah tangga yang sudah lama menikah dan belum mempunyai anak. Dan Mbak Dina pada saat itu menemukan akun tersebut ini secara acak kah? Atau sebelumnya sudah pernah komunikasi dengan akun-akun lain misalnya? Tidak, sebelumnya itu saya dicat sama si akun tersebut untuk menawarkan diri untuk mengadopsi anak saya. Setelah ketemu di bulan Oktober, pada saat ketemu itu Mbak, usia kehamilannya berapa bulan? Kurang lebih 7-8 bulan. 7-8 bulan. Dan sekitar 1-2 bulan kemudian Mbak Dina melahirkan. Melahirkannya di Surabaya atau di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Sudah dijagakah oleh pihak Mbak Novi atau seperti apa? Tidak, saya lahiran baru dijemput bayinya. Oke, jadi mohon maaf, itu lahiran dan bayi dijemput itu di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Bagaimana ceritanya sampai pada akhirnya Mbak Dina tahu bahwa bayi itu kemudian dijual? Sebelumnya saya sudah menyerahkan bayi saya, lalu saya kembali ke kosan, dan beberapa hari kemudian saya dijemput sama Polres Kulon Progo. Oke, dijemput. Yang diinformasikan ke Mbak Dina ini apa oleh pihak Polres? Diinformasikan jikalau anak saya itu dijual. Jadi Mbak Dina ini nggak sempat komunikasi sama Bu Menu dan yang lain-lain ya? Saya hanya ketemu sekali itu waktu si Novi sama driver ke kosan saya. Itu langsung ketemu sama Bu Menu? Ya, Apa perbincangan waktu itu Mbak Dina? tidak ada, cuma Bu Menu itu mengusap perut saya aja. Ada tidak mungkin nominal tertentu ya yang kemudian diminta oleh mereka kepada Mbak Dina? Hanya ini, memberikan uang perawatan habis persalinan itu, sama uang persalinan. Berapa juta waktu itu? 7. 7 juta? 7 juta itu sudah sama uang persalinannya? Ya, Artinya persalinan itu bukan ditanggung mereka gitu ya Mbak? tidak. Semuanya Mbak Dina gitu ya? Ada semacam surat-surat yang mungkin Mbak Dina tanda tangani nggak waktu itu? Saya disuruh membuat surat pernyataan jikalau nanti bayinya tidak akan diminta lagi, begitu. Dan pada saat itu Mbak Dina memang bersedia? Iya, karena saya yakin kenapa mereka sampai seperti itu, berarti mereka sayang, begitu. Ternyata tidak. Apa yang kemudian ini muncul di pikiran dan hati Mbak Dina setelah bayi yang baru saja Mbak Dina lahirkan begitu ya, itu di depan mata Mbak Dina harus diserahkan ke orang lain untuk diadopsi begitu. Apa Mbak yang terjadi pada saat itu? Sebenarnya saya ingin merawat sendiri, tapi saya takut sama orang tua karena belum menikah itu. Pada saat itu kekasih Mbak Dina ini ikut menemani kah atau seperti apa? Iya, sama saya. Pada saat persalinan? Iya, Oke, tapi keluarga pada situ nggak tahu ya? tidak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Oke, terakhir Mbak Dina, mungkin ada yang mau disampaikan karena saya yakin Anda sebagai ibu ini juga melalui proses yang panjang ya, sampai Anda sempat terpisah dengan bayi Anda sampai akhirnya bisa kembali dan bahkan bayi Anda ini sempat dijual. Ada yang ingin disampaikan Mbak Dina? Untuk semuanya aja, terutama untuk para ibu-ibu atau orang yang mungkin mengalami seperti saya, jangan percaya apa yang dilihat di sosmed, itu aja. Baik, Mbak Dina, terima kasih banyak waktunya sudah berkenan bercerita bersama saya. Sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya.
bersama dengan Ibu Menu, didampingi juga dengan kami Treskrim Polres Kulon Progo. Kami di sini meminta waktu untuk kemudian mendengar secara langsung Bu Menu bagaimana kemudian ini awal mula ya dari perbuatan yang dilakukan oleh Bu Menu bersama dengan 3 orang lainnya sampai pada akhirnya berakhir Bu Menu ditahan di sini. Mungkin awal mula terlebih dahulu, Bu Menu, apa yang akhirnya mendorong Ibu untuk melakukan jual beli bayi? Saya tidak ada indikasi untuk jual beli secara pribadi ya Mbak, karena saya mau menolong itu karena hamil di luar nikah itu. Kalau saya pribadi kadang itu yang sering ya Mbak dititipkan ke rumah saya itu beserta orang tuanya karena aib, kebanyakan anak sekolah untuk menutup aib. Dititipkan ke Bu Menu? Iya. Sebentar, tadinya Bu Menu ini profesinya apa? Sehari-harinya kesibukannya? Oh, saya nggarap sawah sama dikit-dikit jualan daging, Mbak. Dan mereka-mereka yang menitipkan ini tetangga sendiri kah atau bagaimana? Orang tuanya ya ada yang tetangga kampung lah, gitu. Untuk diurus oleh Bu Menu atau Ya, seperti nitip apa? anaknya supaya aibnya nggak kelihatan gitu loh, Mbak. Nanti kalau ada yang mau ngopeni, Mau ngerawat ya? monggo, iya habisnya segini-segini saya gitu. Tapi pada saat itu Ibu tahu bahwa memperdagangkan orang, menjual bayi itu tidak boleh. Artinya menitipkan bayi dengan kemudian dihargai. Kalau saya Itu dilarang, nggak Ibu tahu? menghargai yuk, Mbak. Jadi habisnya segini. Biaya Terus, perawatannya. terus yang ngopeni operasional monggo gitu. Setelah itu gimana Bu ceritanya sampai akhirnya bayi itu berpindah tangan dan sampai akhirnya Ibu terima uang dari hasil penjualan bayi itu? Kan ada Bu bidan yang di kampung itu sering periksa, sudah hamil 20 tahun, 15 tahun gitu belum dikasih momongan gitu loh, Mbak. Kan banyak, Mbak, mohon maaf di luar sana orang yang belum dikasih momongan pada bingung gitu. Iya, yang pesen kan lewat bidan biasa kan, orang belum punya anak periksa, kalau orang-orang desa periksa di bidan kayak gitu tuh, Mbak. Iya, itu. Bidan itu tahu kalau Ibu kemudian membantu dengan memberikan harga kepada bayi? Kalau Bu Bidan ya saya bilang ini habisnya gini gitu, nanti dirawat dulu sama Bu Bidan. Kadang kalau vitamin apa-apa baru lahir kan ya butuh pampers, susu, tisu basah, nggak murah, Mbak, gitu. Setelah Bu Menu ya, saya akan juga mewawancarai Agung. Mas Agung ini salah satu yang kemudian berperan untuk mencari pembeli dari bayi tersebut. Itu gimana ceritanya, awal mulanya Pak Agung? Awal mulanya itu si Ibu Menu mempunyai bayi, komunikasi sama saya, ini ada bayi, siapa yang mencari gitu, adopsi atau merawat itu, terus saya main di Facebook. Tahun berapa itu? 2024. Niat awalnya memang untuk menjual bayi itu dengan pikiran mendapatkan keuntungan gitu atau seperti apa? Yang pertama niat juga nolong, dan yang kedua juga mencari imbalan apa namanya tadi? Keuntungan. Iya. Dijual berapa pada saat itu Pak Agung? 25. 25? Iya. Bayi perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Tapi range penjualannya dari harga berapa sampai berapa? Yang pernah Sekitar dilakukan? di 10-an sampai 20-an atau 25-an itu. 40? Oh ya 40 maksimal. 10 sampai 40 40 juta. Cari orangnya gimana Pak Agung? Pembeli ini? lewat Facebook tuh tadi. Iya, artinya menawarkan jemput bola gitu atau memang ada yang mengirim pesan, minta dibantu dan lain sebagainya? Gabung di grup Facebook itu. Sudah berapa banyak bayi sejauh ini? Kalau saya 10. 10 bayi. Iya. Paling mahal berapa? 40. 40 juta Iya. itu. Di mana itu? Itu di Solo. Di Solo. Iya. Ada nggak luar pulau, luar provinsi? Yang itu tadi 40 tapi diambil ke Solo. Orang Manado. Orang Manado. Iya. Oke. Rata-rata mereka yang datang ya ke Pak Agung ini Iya.
Kenapa? Artinya kenapa mereka sampai mau jual bayinya? Itu kebanyakan nikah hamil di luar nikah. Kalau pembelinya? Itu kebanyakan lama belum punya keturunan, belum punya momongan gitu loh. Dia ingin punya momongan atau Bayi ini sudah lahir gitu ya, memastikannya bahwa orang tua ini bersedia untuk diadopsi, sampai pada akhirnya Pak Agung terima uangnya. Ini bagaimana urutannya? Urutannya itu kalau masalah baby dari awalnya itu urusan Bu Menu, si Nopi sama Anang itu. Penting udah lahir baru saya dihubungi ini ada baby gitu. Kesepakatan harganya tuh dengan Bu Menu? Awalnya ya, terus kalau ada itu yang merawat, nah saya baru kesepakatan sama yang merawat gitu. Harga keluar misalnya yang tadi sempat disebutkan 10 juta, ini apa pertimbangannya sampai akhirnya keluar angka 10 juta itu? Dari mana datangnya? Itu biaya-biaya yang tahu kan Bu Menu, bisnya berapanya dan dia mencari mendapat keuntungan berapa saya juga nggak tahu. Nah dia udah ngatur harga, umpamanya tadi 10, saya umpamanya dia terima bersih 6 atau 7 gitu. Saya suruh membuat harga sendiri gitu. Surat-surat aktenya tuh? Itu kalau itu kadang dia sendiri, kadang saya membantu. Dipalsukan berarti ya Pak Agung ya? Yang suratnya keterangan lahir, iya. Dibuat palsu semua? Iya, tapi nanti kalau udah jadi akte sama kakaknya itu asli. Saya saat ini sudah bersama dengan Kapolres Kulon Progo AKBP Wilson Pasaribu. Pak Kapolres, terima kasih waktunya. Sebenarnya kronologi kejadiannya seperti apa? Mulai kapan mereka mencoba untuk menawarkan bayi-bayi ini, bagaimana caranya hingga diterima oleh pembeli begitu ya? Berhasilnya kepolisian Polres Kulon Progo dalam hal ini Satreskrim kita itu mendetek ada salah satu akun di platform tersebut yang kita curigai ini aktivitasnya mencurigakan. Apa yang terdeteksi oleh kepolisian pada saat itu? Seperti sebuah kegiatan-kegiatan jual beli ataupun adopsi ya, bukan jual beli tetapi adopsi, berpura-pura mengadopsi anak. Nah, dan kemudian di akun itu juga mereka juga berpura-pura sebagai pemberi fasilitas untuk memberikan adopsi anak. Bila berhasil mereka ambil bayinya dan kemudian menjual di salah satu platform bernama Askanara. Terima kasih Pak Kapolres atas waktunya dan juga penjelasannya. Tentu kita harapkan kejadian serupanya tidak terjadi lagi di Jogja, khususnya di Kulon Progo, begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Pengungkapan kasus perdagangan orang ini tidak hanya terjadi di Kulon Progo, tetapi juga di Tegalrejo, Yogyakarta, pemirsa, di mana beberapa waktu lalu Polda DIY ini menangkap 2 orang tersangka yang saat ini sudah diamankan di Polda DIY. Yang mengejutkan adalah 2 orang ini merupakan bidan dan saat ini tim Fakta akan mendatangi rumah bersalin Sarbini Dewi yang berada di wilayah Tegalrejo tersebut untuk melihat secara langsung seperti apa sebenarnya aktivitas di sana sehingga praktik jual beli bayi ini tidak terungkap selama bertahun-tahun. Kita akan temukan faktanya. Oh, ada orang sih tadi. Di atas ada orang. Kita sudah sampai ya, ini di Gang Teratai, daerah Tegalrejo, sesuai dengan alamat yang kami terima. Bangunan di depan saya ini pemirsa, bangunan 2 lantai yang tertutup pagar cukup rapat ini adalah
bidan atau rumah bersalin Sarbini Dewi. Memang kalau dilihat lagi-lagi, jika kita bandingkan dengan yang di Kulon Progo kemarin, ini nyaris sama ya, tidak ada tulisan yang kemudian ini tertulis menandakan bahwa ini rumah bersalin, begitu. Tapi informasinya sebelumnya ini memang terpasang. Dari kejauhan pada saat turun dari mobil tadi, saya sempat melihat ada orang di atas. Seharusnya ada yang kemudian ini bisa kita mintai keterangan ya. Permisi. Permisi. Kalau saya sedikit lihat dari sini, itu emang ada tulisan buka ya. Jadi bisa jadi itu adalah penanda pada saat mereka masih berjalan operasionalnya untuk menandakan pasien-pasien yang bisa masuk pada saat jam operasional. Di dalam ini juga selayaknya klinik pada umumnya, ada tempat duduk untuk menunggu, 4 kursi di dalam, tidak ada kendaraan yang terparkir, kosong. Kalau di lantai 1 ini tampak sepi sebenarnya pemirsa, tapi jauh di atas tadi saya sempat lihat orang sih. Iya kan? Mbak, tadi aku lihat juga dari mobil. Assalamualaikum. Mbak, permisi, assalamualaikum. Ini ada. Jadi ini saya coba cari ya melalui Google Street seperti apa sebenarnya kondisinya pada saat sebelum dilakukan penangkapan 2 orang pelaku ini. Memang kalau Anda lihat sedikit mungkin bisa tertangkap kamera, di sini tadinya ada tulisan ya, Sarbini Dewi. Jadi ini cukup jelas, di sini tulisannya ada tulisan rumah bersalin Sarbini Dewi tepat di jalan ini. Dan lokasinya di sini. Di atas sini ya. Yang saat ini sudah dihilangkan sekarang tulisan rumah bersalinnya. Kita nanti akan coba tanya lebih lanjut lagi kepada Ketua RW setempat. Dan juga warga-warga di sekitaran sini ya. Seperti apa kemudian aktivitas sehari-hari yang ada di rumah bersalin Sarbini Dewi ini. Kita akan temukan faktanya. Permisi, maaf saya Tiara. Dari Fakta TV One. Sebenarnya saya mau tahu aja sih sehari-hari warga lihat aktivitas di situ seperti apa sih Pak Aryo? Setahu saya ya ini klinik bersalin gitu aja. Gitu. Tapi punten yang tinggal di sini itu berarti selain 2 pelaku itu ada keluarganya lagi ya? Kalau setahu saya sih ya ada, cuman sebatas hubungannya apa saya nggak tahu. Pokoknya ya mungkin bersih-bersih lah apa gitu dari tetangga gitu. Oke. Pak Aryo, makasih banyak ya. Monggo, sudah Mbak mau Tiara. ngobrol sama Selamat. saya. Assalamualaikum. Ya. Mas, permisi. Maaf mau nanya rumah Pak RW yang mana ya? Oh ini. Oke. Ya, makasih Mas. Pak Afandi, betul ya? Saya Tiara Pak dari Fakta TV One. Izin ngobrol sebentar, mau nanya soal Sarbini Dewi. Kalau dari Pak RW Jabat itu memang sudah ada bidan itu ya Pak ya? Sudah. Taunya ini memang tempat bersalinkah, memang bidan atau dari warga ini sebenarnya ada kecurigaan Pak RW? Kalau warga sini yang ngertinya tempat bersalin dan dia seorang bidan. Iya. Sepengetahuan saya dan warga sini yang ngertinya di sana ya tempat bersalin dan suka menolong orang yang, kalau yang warga sini kan tidak terlalu banyak juga yang bersalin di sana. Oh, banyaknya dari luar ya Pak RW ya? Ya ada yang di luar, kalau banyak apa enggaknya ya saya kurang begitu paham. Cuma ya dari warga ya ada, ya dari luar juga ada. Tapi pernah dengar nggak mungkin ya itu tadi ya, bantu untuk sebagai perantara adopsi, mencari orang yang mungkin membutuhkan, dalam hal ini membutuhkan bayi ya, dan juga sebaliknya membantu mereka yang nggak menginginkan bayi itu untuk dirawat sementara gitu. Kalau adopsi
saya secara tidak kasat mata ya dari pembicaraan orang ya memang ada yang mengadopsi. Kan juga ada yang tinggal di sana kan juga ada yang tidak diambil oleh orang tuanya. Oh, masih dalam satu rumah itu ya? Masih. Tinggal sehari-hari. Satu rumah itu tinggal sama siapa, Pak? Selain 2 pelaku yang kemarin diamankan? Ya anak-anaknya yang tapi tidak diambil orang tuanya itu. Oh gitu. Nah, dirawat dari Berapa banyak, Pak RW? 4. 4 ya? Pengetahuan saya juga kan dulu kan juga pernah kena kasus juga. Iya. Sebelumnya. Betul. Jadinya warga itu sudah setengahnya tidak terlalu kaget. Tidak terlalu kaget sampai ada celutakan kok orang kapok-kapok. Berarti kan sebelum kejadian ini kan pernah terjadi. Baik, makasih banyak Pak RW. Kita temukan fakta selanjutnya. Kita akan juga tanyakan kepada Direskrimum Polda DIY seperti apa kemudian ini hasil pengungkapan terhadap 2 bidan yang kemudian ini terlibat jual beli bayi di Yogyakarta. Kita akan temukan faktanya. Saya sudah bersama dengan Direskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Aryadi. Pak Dir, terima kasih waktunya untuk fakta. Kemarin dari Polda sendiri sudah berhasil mengungkap 2 tersangka ya Pak ya, yang kemudian diketahui adalah bidan sebagai pelaku jual beli bayi. Ini seperti apa kronologinya Pak Dir? Jadi kronologisnya bahwa kami menerima informasi terkait adanya praktek jual beli gitu ya di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu tim kami turun ke lapangan, kemudian mencari informasi yang ada, dan pada awal bulan Desember kami menerima informasi adanya transaksi bayi dengan umur 1,5 bulan dan dengan harga 55 juta. Dan setelah kami cek sudah ada DP ataupun uang muka sebesar 3 juta. Dari beberapa data yang kami dapatkan juga di TKP, ternyata ada data-data surat penyerahan dari orang tua bayi kepada si 2 tersangka ini, ada 66 dokumen gitu ya. Jadi disimpulkan bahwa telah terjadi 66 transaksi jual beli bayi. Mereka ini melakukan proses jual beli bayi ini sejak kapan Pak Dir? Dari data yang kita dapat dari dokumen penyerahan bayi tersebut dari tahun 2010 sudah ada. Sudah 14 tahun ya? Ya. Gitu. Dan dua-duanya terkonfirmasi mereka profesinya ini adalah bidan? Berdasarkan data dan identitas daripada 2 tersangka ini, mereka bidan. Modus operandinya bahwa si orang tua bayi tersebut itu menitipkan dan merasa tidak siap dan tidak mampu dan tidak mau merawat, lalu datang ke tempat bersalin ini. Kemudian si bidan ini menawarkan bahwa kami siap menerima merawat bayi karena kami punya yayasan bayi juga, namun yayasan ini fiktif. Sehingga bayi tersebut dirawat. Para adopsi banyak yang ke rumah bersalin ini. Termasuk yang kami tangani ini kan sebenarnya si orang tua ini itu dari Semarang. Sebaran yang kemudian ini membeli bayi tersebut ini dari mana saja Pak Dir? Atau hanya di lingkup Yogyakarta aja? Mengadopsi ya, mengadopsi dari luar Jogja, dari seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia? Ya. Terjauh mungkin? Datanya di Papua ada. Untuk surat-surat yang kemudian ini harus dimiliki oleh bayi tersebut saat lahir ini seperti apa Pak Dir? Apakah itu juga dipalsukan kah atau bagaimana? Jadi hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka ini, kenapa para korban ataupun para orang tua mau menyerahkan bayinya, karena mereka menjanjikan ataupun sudah membuktikan janjinya untuk membuat surat lahir dan kemudian dapat ditindaklanjuti dengan dokumen akte kelahiran. Sehingga para korban ataupun orang tua ini rela ataupun siap menyerahkan bayi mereka. Mereka berdua ini residivis atau seperti apa Pak Dir? Bahwa salah satu tersangka dengan inisial JE ini pernah terlibat dalam perkara yang sama dengan
putusan 10 bulan penjara di tahun 2020. Dari hasil penelusuran tim fakta, 6 orang pelaku kasus jual beli bayi yang diamankan polisi ini berasal dari 2 jaringan yang berbeda. Meskipun begitu, 6 orang tersebut ini melakukan modus yang nyaris sama, yakni menawarkan bantuan adopsi kepada ibu hamil yang sebagian besar adalah hasil dari hubungan gelap. Mereka pun saat ini terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara dan pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta masih terus menyelidiki kasus ini dan juga melakukan pengembangan atas kasus jual beli bayi di Yogyakarta. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.